Sofian. Anda sedang mendengarkan podcastnya Santri Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali lagi bersama saya Lailatul Badriyah di channel resmi Majlis Sa'adah Sa'adati Channel. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mendatangkan bintang tamu. Beliau adalah Siti Mutmainah. Dia orangnya sangat unik sekali. Dan beliau lulusan mondok di sini tahun 1988 sampai 1991. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol bersama beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Guru? Alhamdulillah bi khair wa Kesibukannya Bu Guru sekarang apa? ya tetap ngajar setiap hari ke sekolah. Terus karena saya juga sebagai kepala perpustakaan di sini, ya setiap hari ke perpustakaan gitu. Kalau di rumah juga kesibukan lain mungkin Bu Guru apa online gitu, gerak online? Enggak, sebagai ibu rumah tangga. Mungkin Ibu, jadi Bu Guru kami datangkan ke podcast kami untuk memberikan suatu motivasi untuk para santri terkait pengalaman Ibu selama berada di pondok pesantren. Jadi yang pertama, bagaimana awalnya kok Bu Guru bisa mondok di sini? Sebenarnya begini, menurut saya seorang anak itu kan diibaratkan seperti kertas yang putih. Jadi orang tua yang kasih warna kertas itu orang tua sebenarnya. Jadi orang tua yang mengarahkan, nanti anaknya yang menjalankan. Saya dulunya seperti itu. Saya kan tidak tahu apakah itu pondok. Saya juga awalnya kan nggak ngerti, ya kan? Nggak ngerti. Yang saya tahu kalau lulus SD nanti saya sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, SMP ataupun MTS gitu aja. Tetapi ternyata sama kedua orang tua, karena memang mereka adalah alumni pondok pesantren sini, jadi saya langsung dimasukkan ke sini. Jadi terasa asing waktu itu, bagi saya itu asing gitu. Oh, seperti inilah mondok. Harus bawa peralatan buku, harus bawa peralatan makan, terus peralatan tidur dan lain-lain yang harus saya bawa ternyata. Dan itu pertama mondok itu saya tahun 88. Jadi sudah sangat lama. Waktu itu saya masih lulus SD, masih umur 12 tahunan lah saya mondok di sini. Dan fasilitas yang ada di pondok sini masih belum seperti ini, jadi masih sangat sederhana. Tempat mandinya pun tidak ada, terus terang tidak ada. Kita itu sebagai santri masih mandi di sungai. Iya. Jadi saya mondok di pondok sini, di pondok Majlis Sa'adah ini hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun aja. Entah waktu itu karena saya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terus di sini tidak ada, jadi saya keluar dari pondok sini. Cuma ibu saya dulu berjanji sama almarhumah Nyai Huzaimah, kalau saya lulus nanti Mutmainah mau dikembalikan lagi ke pondok sini. Ibu saya memang pernah bilang seperti itu. Jadi setelah saya mondok di sana dan lain sebagainya, sampai saya lulus kuliah, tetap lagi kembali ke sini. Dan alhamdulillah mulai tahun 98 saya sudah menjadi tenaga pengajar di pondok ini. Jadi sudah insya Allah 21 tahun saya mengajar di MTS Rodatul Tua.
tahun 88 mondok, 91 sudah berhenti. Jadi saya melanjutkan di namanya Madrasah Aliyah An-Nur. Jadi pondoknya saya juga di An-Nur 1 Bululawang Malang. Jadi agak jauh lah, agak jauh menurut saya waktu itu. Kemudian tahun 94 saya melanjutkan di Pondok Pesantren Nuris 2 Jember, asuhan Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Dan itu saya sambil kuliah di YIN Sunan Ampel Jember. Dulu masih namanya YIN Sunan Ampel, masih ikut YIN Surabaya. Sampai tahun 1998 akhir. Jadi 99-nya saya langsung ngajar di sini sampai sekarang. Terus pengalaman Bu Guru di setiap pesantren itu seperti apa? Saya memang mempunyai hal-hal yang berkesan. Kalau di pondok sini, dulu kalau ngaji kitab memakai bahasa Madura, Jadi kasih makna kitab itu dengan bahasa Madura. Ya kebetulan memang saya orang yang setiap harinya yang bahasa kesehariannya itu adalah Madura. Jadi saya sudah tidak asing lagi dalam hal bahasanya. Cuma bahasa yang halus kalau sama kiai, sama bunyai kan memakai bahasa yang istilahnya yang sopan lah ya, yang halus, bahasa halus. Itu yang nggak bisa, yang belum bisa waktu itu. Jadi kalau memakna kitab pakai bahasa Madura. Itu yang 3 tahun di sini. Ketika saya di Malang itu kasih makna kitab dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah ternyata saya ketika sudah mondok di Jember, di YIN itu di belakang kampus itu ada pondok Nuris 2 itu kiai memberi makna kitab langsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya di pondok itu 9 tahun, 3 tahun pakai bahasa Madura, 3 tahun pakai bahasa Jawa, 3 tahun pakai bahasa Indonesia. Itu yang paling terkesan bagi saya. Sampai sekarang kalau memakai 3 bahasa itu memberi makna kitab, insya Allah masih ingat, gitu, masih bisa lah. Kemudian kita pernah dengar Bu, kalau Bu Guru itu di setiap pesantren itu memiliki banyak prestasi. Apa nasihat? Ya dengar tuh. Apa saya pernah cerita ya? Ya mungkin Bu Guru pernah cerita ke satu guru atau guru. Ya, saya sebenarnya untuk prestasi karena memang saya termasuk anak yang tidak bodoh-bodoh amat. Jadi insya Allah mulai dari SD memang saya selalu peringkat 1. Tapi ya karena itu merupakan suatu penyemangat. Nah, penyemangat bagi saya untuk belajar. Sebenarnya tidak perlu dibanggakan. Peringkat itu tidak perlu dibanggakan. Tetapi itu adalah suatu penyemangat diri untuk membuat lebih semangat untuk belajar. Itu adalah sampai di Malang itu ya tetap masih waktu SMA itu. Dan saya pernah punya cerita lucu kalau di Malang itu saya pernah menjadi juara untuk pidato bahasa Madura. Nah, padahal di situ minoritas, anak Maduranya itu minoritas, sangat sedikit sekali, sehingga waktu itu kalau ada lomba pidato bahasa Madura itu pasti saya yang dapat juara 1. Sampai sekarang pondok An-Nur 1 itu masih tetap maju gitu. Ada 3 di situ.
Anur 1, Anur 2, Anur 3 di Kecamatan Bululaba. Untuk di Pondok Nuris 2 itu saya tidak karena memang pondoknya itu khusus untuk mahasiswa gitu. Jadi peraturan tidak begitu ketat sehingga kita itu bisa keluar masuk, kalau siang itu tanpa izin bisa keluar masuk asalkan tidak jauh, hanya sekitar kampus dan sekitarnya itu tidak usah izin dalam waktu itu. Cuma saya pernah ikut porseni pada waktu itu tahun 95, saya ikut porseni se-Jawa Timur untuk YIN Sunan Ampel. Itu dulu saya pernah ikut lomba kaligrafi lah. Nah, lomba kaligrafi ternyata saya mendapatkan juara 2. Itu YIN se-Jawa Timur waktu itu, ditambah dengan YIN yang ada di Mataram. Dan itu saya sangat bangga sekali waktu itu. Ternyata tulisan saya lumayan bagus. Tapi ternyata sekarang tidak saya tingkatkan lagi. Jadi tidak pernah belajar lagi tentang kaligrafi. Dan tidak akan menjadi kaligrafer itu. Dulu waktu Bu Guru masih di sini SMA gimana? Saya kalau masih mondok tahun 88 tidak ada SMA di sini. Enggak ada, cuma MI sama MTS saja. Makanya saya keluar gitu. Iya. Sekolahnya Bu Guru banyak apa enggak? Untuk jualan sedikit. MTS-nya itu hanya 3 rombel. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu pun campur. Cewek cowok campur waktu itu, dan campur dengan anak luarnya lagi itu. Dan waktu itu anak luarnya masih diperbolehkan memakai busana muslim, waktu itu masih diperbolehkan. Iya, tahun 88 itu saya masih ingat teman-teman saya yang dari luar pondok ketika sekolah MTS itu tidak berjilbab dan memakai rok pendek masih. Iya, waktu itu. Jadi karena masih sedikit sekali, masih sedikit, dan muridnya pun sedikit, dan masuknya itu masuk siang jam 1 sampai jam 4 itu udah pulang. Jadi MTS-nya itu masuk siang dulu. Diniyahnya pagi. Dan alhamdulillah meskipun pondok sini dulu santrinya sedikit, tetapi kalau menurut saya waktu itu manut-manut lah terhadap peraturan apa yang yang diucapkan oleh kiai, menyai. Insya Allah manut-manut santrinya pada waktu itu. Karena waktu itu santrinya udah besar-besar, saya nggak ngerti. Dan rata-rata memang santri waktu itu berhentinya karena menikah. Jadi banyak santri yang tidak sekolah formal. Nah, waktu itu banyak santri yang tidak sekolah formal, hanya mondok saja dan sekolah diniyah. Jadi santri yang berhenti itu karena menikah. Jarang santri yang berhenti karena melanjutkan sekolah. Kalau yang saya ingat satu kelas saya yang melanjutkan saya aja, yang saya ingat waktu itu ya, karena mungkin kalau waktu itu kan dari ekonomi lagi ya, ekonomi orang tua, kemudian lagi semangat dari anaknya untuk melanjutkan. Dan waktu itu saya sudah merasakan di pondok ini seperti ini, tempat yang bagus untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama. Itu tempat yang paling bagus itu di pondok. Kita itu tidak usah disuruh
ada bel, ini loh harus belajar, tet, ini waktunya belajar, waktunya ngaji dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus mempunyai kesadaran diri, sebenarnya seperti itu. Jadi meskipun hanya 3 tahun di sini, tapi saya sudah merasakan, oh ternyata di pondok itu memang tempat yang bagus untuk mencari ilmu. Itu yang paling bagus itu adalah tempatnya di pondok. Di pondok itu belum ada apa namanya istilahnya polusi lah, polusi, pencemaran itu tidak ada. Jadi kita itu sudah diajarkan ilmu agama, kita diajarkan doa-doa, sholat yang bagus. Kalau malam itu dibangunin jam 3 malam udah dibangunin, ya kan? Itu sebenarnya bukan hal yang apa namanya. Pertama awal mondok itu terasa berat, iya kan? Kita sebelumnya itu di rumah tidak pernah sholat tahajud dan lain sebagainya, bangun malam. Maksudnya saya itu tidurnya agak malam, terus bangunnya agak malam juga. Jam 3 sudah bangun. Itu kita kan tidak terbiasa, tetapi kalau sudah di pondok itu sudah terbiasa dengan itu. Jadi awalnya kaget lah, masih ngantuk lah. Saya sudah apa namanya masih ingat kalau habis sholat subuh berjamaah itu sering tertidur masih, karena saya memang orangnya nggak tahanannya, saya memang tukang tidur lah terus terang saya. Sampai sekarang pun itu saya memang jago, kalau tidur itu jago. Tetapi ada tempat di sini yang paling saya mengesankan kalau belajar, yaitu saya belajarnya di pinggir sungai. Nah, boleh dulu di sana, itulah di pinggir sungai. Saya kalau belajar di situ, selain tempatnya enak, sejuk, dan kalau menghafalkan, kalau ada hafalan itu ya cepat hafal kalau di sana itu. Kalau dulu saya itu kalau pas nganggur ya duduk-duduknya ya di pinggir sungai itu saya sambil belajar. Jadi itu adalah tempat terindah menurut saya untuk belajar. Karena saya kalau belajar itu bersama teman-teman sebenarnya saya mengganggu. Saya kalau belajar itu rame. Artinya saya itu bacanya harus keras seperti orang ngajar. Saya kalau belajar seperti itulah. Jadi saya itu suara keras, dengan suara keras. Jadi kalau teman-teman belajar sama saya kan merasa terganggu, pasti tidak suka. Saya nggak suka lah kalau belajar sama Mutmainah, saya terganggu gitu. Jadi itu saya kalau belajar pasti dengan suara yang sangat keras seperti orang ngajar. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun saya mengajar. Mungkin karena barokahnya ilmu dan doanya orang tua serta guru ya. Itu. Jadi sampai saya mulai sekolah itu saya kalau belajar ya seperti itu. Dan ketika malam ya harus belajar di tempat-tempat yang sunyi, saya seperti di musola gitu baru bisa belajar. Berarti dulu tuh nggak apa-apa ya Bu, misalnya kamu belajar di sini nggak apa-apa. Mungkin kayak pengurusnya mungkin ngobrol kayak gitu. Dan saya ingat karena santrinya sedikit itu tidak ada pengurusnya lah dulu. Langsung almarhumah Nyai Hayati sama Nyai Huzaimah. Yang kontrol santri itu ya almarhumah Nyai Hayati itu. Beliau yang bangunin santri, beliau yang ngimami, ngaji Al-Quran dan sebagainya. Untuk ngaji kitab ya Al-Karam, Kiai Hamdi, terus ada Kiai Sadili, Kiai Khalid. Itu saya langsung dulu ngaji kitabnya ke beliau. Jadi sebenarnya kalau menurut saya di pondok itu
barokahnya ilmu itu kita dapatkan dengan patuh terhadap peraturan, kemudian lagi doanya masyayikh ya, doanya masyayikh itu yang terpenting, tidak kalah penting selain doanya kedua orang tua, ya kan? Jadi mungkin orang tua saya waktu itu, ya namanya orang tua ya, harus mempunyai sifat super tega. Biasa kan lah, anaknya kalau pertama mondok tidak kerasan. Ya, saya meskipun dekat jaraknya 1 kilo kan, 1 kilometer dari rumah ke sini, tapi ya tetap setiap harinya masih meneteskan air mata lah. Nah, masa saya bilang, saya nggak kerasan, saya mau pulang gitu. Kalau seumpamanya orang tua tidak tega, pasti dipulangkan dan kita itu akan gagal untuk mencari ilmu di pondok pesantren. Akan gagal, gatot itu udah gagal total udah. Kalau orang tuanya tidak mempunyai sifat super tega itu. Jadi yang saya rasakan juga sekarang ini, anak saya kan juga sekarang mondok di sini. Jadi turun menurun dari orang tua saya ke saya, kemudian sekarang anak saya juga mondok. Padahal setiap hari saya ke sini bertemu sama anak saya. Pertama aja berapa hari kan anak saya, meskipun cowok berlinang air mata itu, saya nggak kerasan bu gitu. Jadi kok nggak kerasan, padahal saya sendiri kalau di rumah saya ingat bu, ngapain anak saya di pondok gitu saya lah. Jadi perasaan ibu itu memang, iya perasaan ibu itu baper lah, bahwa perasaan itu tentu itu. Jadi tapi mungkin karena dekat, setiap hari saya ketemu, saya kasih motivasi, ini loh kalau mondok seperti ini, saya kasih motivasi sendiri anak saya. Lama-lama juga alhamdulillah sekarang anak saya juga terasa di sini. Dan insya Allah ya akan terus kerasan di pondok pesantren. Tapi tidak terus di pondok pesantren loh lah. Orang mondok itu sementara aja kan. Jangan terus mulai anak-anak sampai tua di pondok pesantren kan nggak mungkin. Ada masanya pulang ke rumahnya dan mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan di pondok pesantren. Itu pasti itu. Jadi kita jangan terlalu kerasan sampai berpuluhan tahun di pondok. Kita tua-tua di pondok nanti lah. Jadi kita terus nggak berkeluarga kalau kerasan di pondok terus, ya kan? Ya seperti itu. Kemudian ini bu, Presiden Joko Widodo mengatakan pesantren merupakan pendukung utama dalam pembangunan karakter bangsa. Kalau menurut Bu Guru gimana? Iya, memang pondok pesantren itu adalah tempat yang didirikan oleh ulama. Itu adalah tempat yang tertua memang untuk mengajar ilmu, terutama ilmu agama. Itu insya Allah saya pernah baca literatur itu pondok pesantren di Indonesia itu pertama dibangun oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Ya, Gresik itu tempat tertua untuk pondok pesantren di Indonesia. Dan kalau sekarang kan menjamur udah banyak sekali. Itu pertama itu pondok pesantren di Indonesia. Jadi memang pondok pesantren itu tempat yang paling pas menurut saya, yang paling cocok. Jadi untuk membuat karakter anak bangsa itu ya bisa ditingkatkan itu memang di pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu katanya saya tadi tidak ada polusi, tidak ada pencemaran. Jadi mana ada anak santri
boleh membawa HP, ya kan? Nggak ada. Kalau anak santri boleh membawa HP, rusak, nggak jadi apa namanya? Anak-anak waktu ngaji bawa HP, iya kan? Nggak fokus sudah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, kemudian norma dan etika itu memang tempatnya itu memang di pondok pesantren itu. Jadi dibangunnya itu yang sangat baik, etika dan norma-norma akhlak yang mulia itu memang di pondok pesantren. Tapi kan itu kadang ada tuh anak, Bu, ya, dari SD dia pandai, rajin, dapat jual, sedangkan ketika di pondok dia malah jadi rusak, jadi tambah nakal, terus nggak rajin, nggak ibu. Tuh faktor apa yang bisa membuat seperti itu? Terkadang kalau anak itu waktu SD karena bersama dengan orang tua, mungkin karena takut sama orang tua bisa rajin, ya kan? Tetapi mungkin kan di pondok itu kan heterogen, artinya anaknya itu kan bermacam-macam, ada yang rajin, ada yang pemalas, ya kan, ada yang biasa-biasa saja. Nah mungkin anak itu pergaulan sehari-harinya dengan yang pemalas. Nah dia akan jadi pemalas juga. Mungkin kalau sudah sampai di pondok dia bergaulnya dengan anak yang rajin, insya Allah akan tetap rajin meskipun sampai di pondok. Dan juga itu lagi kesadaran diri dari diri sendiri itu yang terpenting. Jadi kalau kita memang sadar, saya kalau di pondok harus rajin, kasihan orang tua yang membiayai saya. Yang dia ingat pertama orang tua, meskipun dia dia tidak tahu apa yang dilakukan orang tua untuk mencari biayanya, ya kan? Dia kan nggak peduli kan? Tetapi kalau mempunyai kesadaran diri sendiri untuk rajin, insya Allah tetap rajin. Tapi kalau untuk ilmu yang bermanfaat tidak ada hubungannya dengan rajin belajar lah, ya kan? Tidak ada hubungannya. Meskipun di pondok tidak begitu pinter, tetapi kalau dia mempunyai memang barokahnya ilmu, sehingga ilmunya bisa bermanfaat, insya Allah sampai di masyarakat, insya Allah kita akan bisa membawa nama baik pesantren. Sebenarnya itu kan yang terpenting. Alumni itu kalau sudah keluar, itu yang dibawa itu adalah selain ilmu, itu adalah membawa nama baik alma maternya. Itu yang terpenting. Dan santri juga alumni itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya besar untuk memajukan pesantren yang ia tinggalkan itu. Seperti saya, kamu, dan lain sebagainya, kalian semua yang masih mondok, itu tanggung jawab kalian besok. Kalau sudah keluar, saya kan sudah bertanggung jawab. Saya sangat bertanggung jawab untuk membawa nama baik pesantren dan memajukan pesantren sini. Iya kan? Sudah berusaha semaksimal mungkin. Meskipun saya bukan ya cuma guru biasa, tapi kan saya mempunyai tanggung jawab yang besar. Sudah bertanggung jawab lah. Dan saya juga insya Allah saya membawa nama baik pesantren ini sebagai alma mater saya. Tapi kan kadang ada yang nggak malu untuk mengaku alma maternya gitu. Ya itu, kalau sudah malu berarti dia tidak mempunyai rasa mahabbah, tidak mempunyai rasa cinta kepada alma mater. Itu sebenarnya salah waktu itu. Waktu jadi santri itu sebenarnya yang ditanamkan di hati itu lagi
adalah rasa mahabbah kepada pondok, pondok pesantren. Mahabbahnya kepada para kiai, ya kan, lagi dengan orang-orang yang berkaitan dengan pondok pesantren, para guru dan lain sebagainya, terutama mahabbah kepada ilmunya. Jadi insya Allah kalau sudah keluar, insya Allah tetap cinta kepada alma mater itu tetap. Makanya kalau sudah jadi alumni, jangan goodbye gitu aja, jangan. Tetapi kita itu masih tetap berhubungan dengan pondok pesantren dan penghuninya, yaitu dengan sowan kepada masyayikh dan lain sebagainya. Itu menambah cinta kepada pondok pesantren. Nah, meskipun seumpamanya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali itu kita sowan, seumpamanya jauh ya pondoknya, jadi kita jangan langsung meninggalkan pondok kemudian tidak pernah balik lagi, jangan, itu salah itu namanya. Jadi kita itu harus melihat sejarah kita itu berasal dari mana gitu. Kita itu dibesarkan di mana. Harus melihat ke belakang. Jadi guru ketika di masyarakat itu terasa ya, terasa masalah-masalahan. Oh, sangat terasa sekali. Yang saya dapatkan di pondok pesantren, kalau sudah di masyarakat, insya Allah itu bisa kita terapkan, ya kan? Bisa kita terapkan. Mandirian, akhlak. Iya, terutama akhlak itu, karena memang akhlak yang mulia yang memang pertama pondok pesantren itu kan menanamkan itu. Jangan salah ketika kiai atau bunyai santrinya itu disuruh ini pakai bahasa istilahnya, kalau bahasa Jawa itu kromo inggil. Nah, jangan salah diajarin bahasa seperti itu. Kemudian para seniornya di santri itu menundukkan kepala ketika ada kiai atau bunyai lewat. Itu kita pertama kan ikut-ikutan, menundukkan kepala. Kemudian kalau ngaji kan ada jam-jamnya, ya kan, ada aturan waktunya. Nah, itu jaga waktu itu. Jadi kita lewati aja dengan rasa senang. Nah, dengan rasa bahagia saja. Kalau guru dulu di sini ada nggak rasa sedihnya ketika di pondok? Selain nggak terasa mungkin? Pertama itu saja saya. Jadi sebenarnya tidak ada duka, harusnya tidak ada duka, tidak ada sedih, cuma pertama saja itu, karena tidak kerasan itu saja. Selanjutnya ya biasa-biasa saja. Saya lewati dengan rasa gembira, dengan bahagia, dan itu saya tanamkan rasa mahabbah kepada alma mater saya. Terus kalau menurut guru itu kan tradisi di pondok itu kan banyak ya. Bagaimana cara menyikapi tradisi itu dengan berkembangnya zaman? Tradisi yang seperti apa? Tradisi yang makan bersama? Ya, mungkin bisa dari itu juga. Terus seperti baju hitam. Oh gitu. Misalnya santri. Iya. Sebenarnya ya kalau dulu kan tidak ada acara muhadharah dan lain sebagainya, kan nggak ada. Tapi dengan berkembangnya zaman, lama-lama kan di pondok-pondok pesantren itu ada acara muhadharah, ya kan? Diadakan lomba-lomba. Dulu kan nggak ada, cuma ngaji kitab sorogan, ya istilahnya ngaji kitab sorogan aja. Yang saya tahu seperti itu, tidak ada aktivitas lain kecuali hanya ngaji, sekolah gitu aja. Tapi lama-lama kan karena sudah zamannya sudah semakin maju, jadi di pondok itu harus ada
pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, kemudian lagi ada acara-acara lomba, acara muhadharah. Jadi santri itu harus kreatif, ya kan? Harus kreatif, memang harus kreatif. Setiap tahunnya itu penuh inovasi gitu. Jadi itu memang sudah berkembangnya zaman kan seperti itu. Jadi tidak monoton lah anak-anak itu, dan tidak bosan. Ya alhamdulillah, ya kan? Fasilitasnya juga semakin enak. Iya. Serba ada. Iya, serba ada. Insya Allah kalau sebenarnya untuk guru bahasa Arab itu kan saya, ya kan? Ya, karena memang saya kan tidak terus berada di pondok, ya, hanya sesekali saja. Ya kita lakukan, kita usahakan berkomunikasi dengan anak-anak itu di lughatil Arabiyah walaupun sedikit, ya kan? Jadi anak-anak sudah saya ajarkan bagaimana caranya hiwar yang baik dengan menggunakan bahasa Arab. Saya juga terkadang anak-anak saya di lab bahasa itu kan, ya kan? Tontonkan, ini loh bahasa Arab. Tapi anak-anak kadang bosan, saya kasih lagu-lagu bahasa Arab. Jadi lama-lama anak-anak akan muncul semangat lagi untuk belajar. Mungkin Ibu bisa ngasih motivasi kepada seluruh santri, terutama pada santri madrasah, motivasi dari pengalaman-pengalaman ini. Ya, kalau menurut saya, karena santri itu memang mempunyai, istilahnya santri itu kan singkatan itulah. Ada 5, dari huruf sin, nun, ta, ro, sama ya. Jadi ya memang untuk memberikan makna santri itu memang bermacam-macam. Tapi kalau menurut saya yang pertama adalah santri itu harus satirun anil uyub katanya. Jadi harus menutupi segala celah. Ada yang mengartikan safikul khair. Jadi untuk memberikan kebaikan itu dari santri itu. Kemudian nunnya san, ya. Naibun anil ulama katanya, naibun anil ulama. Jadi santri itu penulisnya ulama. Kemudian taknya tarikul ma'aswi. Jadi santri itu meninggalkan maksiat. Jangan dikira santri itu tempatnya seperti penjara, nggak boleh ini itu dan lain sebagainya. Ngomong sama anak putra nggak boleh kalau nggak penting. Ya itu. Roknya ada yang mengatakan ridho kepada, mempunyai rasa ikhlas, ridho, rok, ridho kepada kepada Allah. Kemudian lagi yaknya yakin bahwa pondok pesantren itu adalah tempat yang terbaik untuk dirinya. Ada yang mengatakan santri itu seperti itu. Jadi saya juga memberikan pesan kepada para santri bahwa santri itu ketika masuk ke pondok pesantren diibaratkan seperti gelas kosong yang nggak ada isinya. Jadi penuhilah gelas itu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, dan nanti yang ada di gelas itu bisa dimanfaatkan. Katanya al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, diibaratkan seperti itu. Dan lagi santri itu yang saya pesankan,
memupuk rasa mahabbah kepada alma mater, yaitu pondok pesantrennya. Jadi tanggung jawabnya pondok pesantren itu adalah tanggung jawab santri dan para alumni. Itu yang saya pesankan kepada para santri. Terima kasih Bu Guru untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bu Guru ya. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga mengambil pelajaran atas pengalaman dan kesan-kesan yang dilakukan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.